Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke guys, jumpa lagi sama kami tim Karisma Kencana. Dan sekarang kita mau kasih rekomendasi laptop tipis, enteng, ngebut dari brand Asus yang mengeluarkan varian baru. Kenalin bro. Tapi yang kita bahas ini adalah seri Asus VivoBook S14 M5406NA OLED 552. Nah, untuk range harganya sendiri bro, tipe ini dijual di angka 11,9 juta rupiah. Enaknya kalau kalian beli laptop ini bro, dia itu akan memberikan pengalaman yang terbaik buat kalian bro, karena harganya ini agak unik. Dia itu nggak terlalu mahal, cuman 11 jutaan tapi punya fitur-fitur premium. Terus kalau kita lihat remote desainnya bro, dia ini tipis minimalis, serta untuk dapur umumnya sendiri, si laptop Asus ini ditenagai sama AMD Ryzen yang super ngebut, plus daya tahan baterai yang bisa mencapai hingga 14 jam untuk skenario pemakaian yang paling lama. Nah, benefitnya di sini bro, konsumsi AMD yang punya TDP kecil, lalu dikasih baterai yang jumbo banget, makanya bisa awet seperti ini. Lalu bagusnya laptop ini lagi, dia itu juga memiliki hardware layar bawani banget bro. Dia pakai Lumina OLED dengan segala kelebihan fitur premiumnya. Dan kalau kita compare nih, semisal ya, di harga 11-12 jutaan, kita ada nih satu brand yang bisa kita omongkan bahwa laptop ini apple to apple, semisal kita compare sama si Asus ini. Nah, kenalin, ini adalah Lenovo IdeaPad 5 14i MH9 yang harganya dibanderol di angka 12 juta lebih sedikit. Buat teman-teman yang mungkin sudah aktif ngikuti review kami, Lenovo ini pernah kita bahas, tapi kalau ini kita compare nih sama si Asus. Nah, ini agak kayak semacam bener-bener sikut-sikutan bro, karena dari kedua buah laptop ini dia itu memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing. Dan kalau kalian pakai, wah pastinya tak jamin bingung bro, mendingan Asus atau mending Lenovo. Jadi kalau kita lihat dari spek dasarnya, kedua buah laptop ini antara Asus sama Lenovo, dia ini sebenarnya basically cuman berbeda dari prosesor. Kalau kalian lihat dari speknya si Asus, nah si VivoBook ini bro, si S14, dia ini menggunakan prosesor AMD Ryzen 5 7535S. Sementara kalau si Lenovo, dia ini pakai Intel Core Ultra 5 125H yang memiliki VGA Intel Arc Graphics dengan frekuensi yang gede bro, di angka 2,2 GHz. Nah, kalau punya si AMD, dia itu pakai VGA seri 660M yang memiliki frekuensi lebih rendah bro, di angka 1,9 GHz. Lalu untuk mendukung komponen yang lain, semua laptop ini sama-sama pakai RAM 16 DDR5 tersolder, jadi nggak bisa di-upgrade. Penyimpanan juga sama-sama pakai 512 GB M.2 NVMe Gen 4, dan ini juga punya single slot doang. Terus untuk kelengkapan yang lain, laptop ini juga sama-sama didukung oleh Windows 11 plus Office 2021. Namun, kalau teman-teman melihat dari antara Intel sama AMD bro, kalau kita head to head kan secara prosesor, ini kelihatan banget bro. Seolah-olah speed prosesor dari si AMD ini lebih menang bro, karena untuk turbo speednya maksimal di angka 4,6 GHz, sementara si Intel Ultra 5 dia itu cuma di angka 4,5 GHz. Tapi secara skor keseluruhan, apalagi kalau kita melihat dari core rate-nya, ini masih jauh lebih unggul dari si Intel bro. Sehingga kalau kalian cari yang ngebut yang mana antara dua buah prosesor ini, saya lebih merekomendasikan punyanya si Lenovo karena pakai Intel Core Ultra 5-nya tadi. Kemudian ini kalau kita geser lagi ke perbandingan yang lain, kita akan melihat perbedaan yang cukup signifikan yang ada di dalam sistem coolingnya. Nah, ini menarik untuk dibahas. Karena gini bro, kalau kita lihat punya Lenovo, dia itu hanya menggunakan single fan. Itu adalah salah satu sistem cooling yang wajar yang dimiliki oleh laptop 14 inch pada umumnya. Namun kalau kalian melihat punyanya si Asus VivoBook S14 OLED ini bro, nah dia istimewa banget bro, karena menggunakan dual fan yang otomatis ya suhu yang dihasilkan si Asus ini dia jauh lebih dingin dibandingkan Lenovo. Mungkin kalau kita lihat secara kemampuan, bolehlah si Lenovo itu unggul secara performan. Tapi kalau ngomong soal suhu, si Asus ini bro, dia punya data yang lebih dingin ketika kita tes menggunakan thermal kamera, dan suhunya itu maksimum pas kita gober menggunakan tes benchmark dan juga untuk kebutuhan render hingga gaming, mentoknya dia itu cuma di angka 37 derajat Celcius. Sementara si Lenovo, suhunya itu bisa mencapai di angka 46 derajat Celcius. Sehingga kita bisa bilang bahwa sistem coolingnya Asus lebih bagus dibandingkan si Lenovo. Lanjut lagi kalau kita lihat perbedaan antara daya tahan baterainya, nah ini juga beda bro. Tapi kalau saya melihat di sini bukan masalah prosesor, tapi lebih kepada hardware yang sudah dibelikan kapasitasnya di sini, bahwa si Asus ini memang dikasih kapasitas baterai jumbo di angka 75 Wh dan dia bisa bertahan lebih lama di angka 14 jam. Sementara Lenovo baterainya itu cuma di angka 57 Wh dan bisa bertahan paling lama di angka 8-9 jam untuk skenario penggunaan yang paling lama. Nah, kalau ini menurut saya imbang-imbang aja bro, cuman memang Asus benefitnya baterainya gede banget. Lanjut lagi, ada sesuatu yang cukup menarik untuk dibahas adalah masalah layar.
Mungkin sekilas kalau kita ngomong soal OLED itu kayaknya semua laptop sama aja. Padahal enggak, bro. Kalau kita lihat teknologinya, si Asus ini dia pakai Asus Lumina OLED, sementara Lenovo dia ini pakai OLED yang basic. Nah, dari spek resolusi ataupun yang lain kurang lebih sama, akurasi pun mirip banget. Tapi pas kita udah nonton film dengan sama, terus kita nyeting kecerahannya, baru kelihatan bro bahwa si Asus ini punya warna yang lebih pekat dibandingkan si OLED-nya Lenovo. Mungkin cara paling mudah, teman-teman tinggal mengecilkan warna brightness-nya antara kedua laptop ini. Nah, caranya ini bro, kalau udah dikecilkan yang paling minim, kita bisa melihat yang paling keluar warnanya adalah punyanya Asus dibandingkan Lenovo. Nah, caranya gitu bro. Terus kalau untuk persamaannya, laptop ini fiturnya yang bisa kalian manfaatkan untuk kebutuhan produktif sehari-hari adalah kameranya sama-sama pakai 1080p, bening, ada privacy shutter, dan juga bisa kita pakai untuk password IR kamera. Nah, ini cakep. Lalu kalau kita lihat perbedaan yang lain, pas kita buat ngetik, keyboardnya Asus yang ini bro, dia sudah single color RGB satu zona. Nah, sehingga teman-teman masih bisa menyeting warnanya sesuai selera. Jadi kayak mirip kayak laptop gaming, tapi ini di laptop yang tipis. Lah kalau Lenovo cuman single color warna putih doang. Tapi pengalamannya pas buat ngetik, menurut saya masih lebih enak Lenovo karena dia itu punya keycap yang lebih friendly sama tangan, ukurannya agak lebar, dan juga pas diketik bro, rasanya itu kayak mendalnya itu lebih nyaman di jari dibandingkan si Asus. Jadi ada kelebihan RGB, tapi nyamannya masih lebih nyaman Lenovo menurut pendapat saya. Lanjut lagi, kita akan masuk kepada pengujian benchmark, yang dimana kita juga akan mengcompare antara kedua laptop ini supaya teman-teman lebih gamblang lagi. Budget 11-12 juta, mendingan Asus atau mendingan Lenovo kawan. Oke bro, jadi kesimpulannya saya bisa bilang bahwa Asus VivoBook S14 OLED dia ini punya fitur yang jauh lebih banyak dibandingkan si Lenovo. Tapi kita juga nggak bisa ngomong bahwa si Lenovo itu kalah telak, karena notabene kalau kita lihat secara performa dan juga penggunaan sehari-hari terutama ngetik, dia itu juga istimewa di harga 12 juta lebih sedikit. Jadi ya semuanya terserah teman-teman, bisa milih Asus atau Lenovo dengan segala perbedaan, kelebihan kurangannya sudah kita infokan sama kalian tadi. Yaudah gitu aja bro ya, semoga bermanfaat informasi tentang laptop yang tipis, enak untuk dibawa kemana-mana, tampilannya juga bening kayak gini. Saya akhiri dulu, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan salam jos. Semoga bermanfaat kawanku, oke? Mantap!